Baterai iPhone kamu cepat habis, padahal pemakaian cuma biasa aja. Nggak main game berat, nggak edit video, tapi baru siang aja baterai udah tinggal setengah. Dan yang bikin kesal, baterai health masih kelihatan bagus, tapi rasanya nggak seawet dulu. Nah, kalau kamu ngalamin hal itu, tenang, kamu nggak sendirian. Di banyak kasus, masalahnya bukan di baterainya, tapi di cara pakai dan setting iPhone kamu sendiri ya. Di video ini, saya bakal bahas cara menghemat baterai iPhone secara realistis, tanpa aplikasi tambahan, tanpa trik aneh-aneh, dan aman buat semua iPhone, baik iPhone lama, iPhone baru, sampai iPhone second. Bahkan buat kalian yang mungkin baru pindah ke iPhone ya, kita bakal bahas dari fitur apa saja yang diam-diam bikin baterai boros, kebiasaan ngecas yang salah, sampai cara menjaga baterai health biar awet dipakai jangka panjang. Jadi pastikan tonton sampai habis ya, karena biasanya yang bikin boros itu justru hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Oke, kita mulai dari satu kesalahan yang paling umum teman-teman, yaitu penggunaan brightness di layar iPhone. Layar itu penyedot baterai paling besar di iPhone teman-teman ya. Jadi kalau baterai kamu boros, hampir pasti layarnya ikut andil. Pertama, soal brightness. Banyak orang pakai brightness terlalu tinggi, padahal nggak perlu-perlu amat teman-teman. Saran saya, nonaktifkan saja auto brightness-nya, biar kita atur sendiri sesuai tingkat brightness-nya. Set tingkat brightness di bawah setengahnya sedikit ya. Terus kalau kamu sering di dalam ruangan, nggak ada alasan buat pakai brightness mentok. Perhatikan juga always on display. Ini khusus buat iPhone yang sudah support fitur ini ya. Fitur ini memang keren. Tapi kalau kamu tipe yang jarang lihat layar saat iPhone lagi nganggur, jujur aja, ini lebih banyak makan baterai daripada manfaatnya. Dia nonaktifkan fitur ini bukan berarti iPhone kamu jadi jadul ya, justru lebih ngehemat daya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang sering bikin orang nggak sadar, yaitu background app refresh. Banyak aplikasi yang tetap aktif di belakang layar, walaupun nggak kamu buka. Sosial media, marketplace, bahkan aplikasi yang jarang kamu pakai. Semua itu diam-diam menyedot baterai. Saran saya simple, matikan background app refresh-nya aja untuk aplikasi yang nggak penting-penting amat teman-teman ya. WhatsApp boleh, Maps boleh, kemudian mobile banking masih masuk akal teman-teman ya. Tapi kayak game, aplikasi belanja, atau aplikasi edit foto, ya nggak perlu aktif terus teman-teman. Untuk mematikan background app refresh di iPhone, yang pertama silahkan buka pengaturan atau settings di iPhone kalian, kemudian scroll ke bawah dan pilih umum atau general. Yang ketiga, pilih penyegaran aplikasi latar belakang atau background app refresh. Nanti kalian akan melihat 3 opsi di bagian atas ya. Yang pertama, mati atau off. Ini gunanya menonaktifkan fitur sepenuhnya untuk semua aplikasi. Kemudian yang kedua, hanya Wi-Fi atau Wi-Fi only. Aplikasi hanya akan diperbaharui saat terhubung ke Wi-Fi, tidak menggunakan data seluler. Yang ketiga, Wi-Fi dan data seluler atau Wi-Fi and cellular data. Ini adalah pengaturan default ya, mengizinkan pembaharuan di kedua jaringan. Untuk mematikan per aplikasi, kamu juga bisa scroll ke bawah daftar aplikasi dan matikan tombol geser di sebelah aplikasi yang tidak kalian inginkan untuk diperbaharui di background teman-teman ya. Begitu juga dengan notifikasi berlebihan. Semakin sering layar kamu nyala karena notifikasi, semakin cepat juga baterai terkuras. Pilih notifikasi yang benar-benar penting aja teman-teman. Selain baterai lebih awet, kepala kamu juga lebih tenang ya. Nggak terus-terusan melihat notifikasi yang terus muncul di layar iPhone kalian. Lanjut ke fitur yang kelihatannya kecil tapi efeknya besar, yaitu Location Services. Banyak aplikasi minta akses lokasi always, padahal nggak perlu teman-teman. Padahal GPS itu salah satu fitur yang paling boros makan baterai. Untuk mengatur layanan lokasi, kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan secara total, atau juga bisa mengatur izin lokasi per aplikasi. Yang pertama, kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan secara total, buka pengaturan settings, kemudian pilih privacy and keamanan, kemudian layanan lokasi. Scroll ke bawah, tombol location service ke posisi aktif hijau atau mati.
Kemudian yang kedua, mengatur izin lokasi per aplikasi. Kalian bisa scroll ke bawah pada menu layanan lokasi untuk melihat daftar aplikasi. Pilih aplikasi yang ingin diatur, kemudian pilih opsi akses. Ada beberapa opsi akses yang bisa kalian pilih ya. Yang pertama, jangan pernah atau never. Ini mencegah akses lokasi aplikasi teman-teman. Kemudian, minta lain kali. Ask next time. Meminta izin setiap kali aplikasi berjalan. Kemudian, saat menggunakan app. Nah, ini while using the app. Mengizinkan hanya saat aplikasi aktif. Yang terakhir, selalu atau always. Nah, ini mengizinkan lokasi di latar belakang secara terus-menerus teman-teman ya. Nah, kalian bisa mengatur supaya aplikasi cuma boleh akses lokasi while using app ya. Dan untuk aplikasi yang sama sekali nggak butuh lokasi, bisa langsung dimatikan aja teman-teman ya. Ini salah satu cara paling efektif buat bikin iPhone kamu lebih irit tanpa mengorbankan performa baterainya guys. Sekarang kita bahas low power mode. Banyak orang baru nyalain low power mode saat baterai sudah di bawah 20%. Padahal, fitur ini bisa kamu manfaatkan lebih fleksibel lagi guys. Misalnya, saat kamu tahu hari itu bakal lama di luar, atau sinyal lagi jelek, low power mode bisa kamu aktifkan lebih awal. Low power mode bukan bikin iPhone jadi lemot parah ya. Yang dipangkas itu proses di belakang layarnya, bukan fungsi utama. Jadi buat pemakaian harian, ini sangat aman banget teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang sering jadi perdebatan ya, yaitu cara ngecas iPhone yang benar teman-teman ya. Kalau kamu mau baterai iPhone lebih awet dan baterai health-nya nggak cepat turun, hal paling dasar tapi penting itu adalah cara ngecas yang benar. Usahakan selalu pakai charger dan kabel original Apple ya, atau minimal yang sudah bersertifikat MFI, Made for iPhone, karena arusnya lebih stabil dan aman buat baterai. Idealnya juga, jangan biasakan baterai sampai drop di bawah 20%. Dan nggak perlu dipaksa sampai 100% terus-menerus ya. Paling aman itu di rentan 80-90%, supaya siklus baterainya nggak terlalu berat. Aktifkan juga fitur Optimize Battery Charging di menu Battery Health. Karena fitur ini bakal belajar kebiasaan ngecas kamu dan menahan pengisian di 80% sampai iPhone benar-benar mau dipakai. Selain itu, perhatikan suhu kalau iPhone terasa panas saat dicas, lepas casing dan jangan taruh di atas kasur atau bantal karena bisa bikin panas terjebak ya. Hindari satu kebiasaan buruk teman-teman ya, ngecas sambil main berat yaitu main game, nonton sambil brightness tinggi, atau rekam video saat ngecas itu kombinasi paling cepat bikin baterai aus ya. Panas adalah musuh utama baterai. Jadi kalau ngecas, ya fokus ngecas aja teman-teman. Tunggu sampai penuh baru boleh dipakai lagi. Soal charger, nggak perlu yang paling mahal. Tapi jangan asal murah juga ya. Pakai charger yang punya spesifikasi dan output stabil. Charger abal-abal itu bukan cuma bikin baterai cepat turun, tapi juga beresiko ke komponen lain. Penggunaan charger dan kabel berkualitas dengan sertifikasi MFI untuk Apple sangat krusial untuk menjaga kesehatan baterai dan komponen iPhone. Charger abal-abal beresiko menyebabkan overheat, baterai cepat drop, hingga korsleting. Output yang tidak stabil, baik dari kepala charger maupun kabel rusak, dapat merusak komponen internal iPhone dalam jangka panjang. Sekarang kita bahas baterai health. Karena ini sering bikin panik ya. Baterai health turun itu normal teman-teman ya. Bukan berarti baterai iPhone kalian itu rusak ya. Yang penting bukan angkanya doang, tapi pengalaman pakainya. Ada iPhone baterai health 85% tapi masih awet dipakai. Tapi ada juga yang 90% udah cepat habis karena settingnya yang berantakan. Kalau kamu sudah menerapkan tips-tips tadi, biasanya daya tahan baterai akan terasa lebih konsisten, meskipun baterai health juga 100% teman-teman. Hal lain yang sering dilupakan adalah update iOS. Update iOS terbaru sering menyebabkan baterai boros sementara ya, sekitar 1-2 hari. Karena proses background seperti indexing file, sinkronisasi iCloud, kemudian optimasi sistem, ini normal dan bukan kerusakan hardware. Tunggu beberapa hari hingga sistem beradaptasi, jangan panik yang penting ya.
Jadi poin penting terkait update iOS ini, adaptasi sistem itu proses indexing dan pembaharuan aplikasi berjalan intensif di latar belakang setelah pembaharuan selesai. Kemudian daya tahan sementara, baterai memang akan lebih boros ya di awal-awal, namun akan normal kembali setelah proses indexing selesai. Manfaat update ini sendiri selain fitur baru, update iOS sering membawa patch keamanan penting. Solusi sementara, jika terasa panas atau boros, cukup restart perangkat atau tunggu hingga 1-2 hari teman-teman ya. Baterai iPhone boros itu jarang disebabkan satu faktor. Biasanya, kombinasi dari brightness berlebihan, background app yang kebablasan, lokasi yang aktif terus, kebiasaan ngecas yang salah, dan charger yang nggak jelas teman-teman. Kabar baiknya, semua itu bisa kamu atur sendiri tanpa keluar biaya sepeser pun alias gratis teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau kamu mau baterai iPhone lebih awet, bukan cuma soal ganti baterai atau ganti HP, tapi soal cara pakai yang lebih pintar. Dengan setting yang tepat, iPhone lama pun masih bisa tembus seharian tanpa drama. Oke, dari semua tips tadi, mana nih yang paling sering kamu langgar? Atau mungkin kamu punya cara sendiri buat bikin baterai iPhone lebih awet? Tulis di kolom komentar bawah ya. Mari kita diskusikan bareng teman-teman. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang sering ngeluh baterai iPhone-nya boros. Saya pamit, sampai ketemu di video iPhone berikutnya.